Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload video pilih kartu karena sudah lama aku tidak upload video pilih kartu di sini atau pick a card reading atau choose your deck reading, whatever you name it. Dan sekarang aku akan kasih topik soal general reading ya. Ini bisa jadi kaitannya ke asmara kamu, bisa jadi ke karir atau aspek lain dalam kehidupan kamu, dan judulnya adalah perubahan besar apa yang akan terjadi berikutnya dalam hidup kamu. Oke. Nah, ini adalah timeless reading guys, jadi mungkin nggak semua orang akan ngerasain langsung perubahannya, atau bisa jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk menonton video ini adalah saat yang tepat bagi kamu untuk menontonnya. So, kalau misalnya belum, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya belum langsung resonate, bisa jadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi ingat itu aja ya, ini adalah general reading. So, di sini sudah ada 3 deck berbeda di sini, atau 3 kartu berbeda ya, untuk kamu semua di sini. Dan nanti aku akan kasih semacam timestamp atau pembagian waktu di sini untuk masing-masing deck, dan aku akan cantumkan di description box kapan bagi masing-masing deck bagi kamu. Kamu bisa pilih salah satu, atau bisa jadi kamu pengen coba lihat semuanya juga boleh. Jadi santai aja, semuanya di sini diterima, semuanya di sini welcome. Everyone are welcome here. Okay, so ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga. Ulangi lagi, ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga. Oke. Dan sekarang aku akan mulai dari deck pertama terlebih dahulu untuk ngelihat apa sih perubahan besar berikutnya yang akan terjadi buat kamu. Oke, here we go. Deck pertama, perubahan besar berikutnya yang akan hadir dalam hidup kamu. Oke. Deck pertama, aku ngelihat di sini ada Three of Swords di the bottom of the deck. Aku ngelihat di sini kamu lagi tersudut banget. Kamu ngerasa kayak nggak ada jalan keluar saat ini dari permasalahan yang kamu hadapi. Kamu ngerasa kayaknya kamu menemui dead end atau jalan buntu di sini. Ada Nine of Wands, mungkin sebagian dari kamu udah kayak mau menyerah di sini somehow. Kayak gimana ya Mbak? Gue ngerasa kayak nggak ada yang bisa menyelamatkan diri gue. Mungkin mindset kamu di situ tuh, nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kamu. Absolutely Nine of Wands here. But somehow ketika aku ngeliat kartu Page of Wands, perubahan besar apa yang akan terjadi berikutnya dalam hidup kamu? Aku ngerasa di sini deck pertama akan ada jalan keluar, akan ada solusi dari permasalahan yang bikin kamu ngerasa tersudut, yang bikin kamu ngerasa kayak pengen menyerah, yang kamu ngerasa kayak nggak ada jalan keluarnya. Nine of Wands. Dan apa yang harus saya lakukan, Mbak? Kalau misalnya memang ada jalan keluar bagi saya, apa yang harus saya lakukan? Knight of Swords. Kamu harus bertindak cepat di sini. Deck pertama, apapun ya, peluang apapun yang muncul di hadapan kamu yang berpotensi bisa membantu kamu keluar dari kebuntuan dan stagnasi yang kamu alami, ambil kesempatan itu. Apapun itu tawarannya, apapun itu opportunity-nya. Oke. So, sarannya di sini adalah kamu harus bergerak cepat. Apakah itu dalam proses pembuatan keputusan, apakah itu soal proses pengambilan risiko, oke. Intinya di sini kamu harus bergerak cepat. Nggak ada yang namanya
procrastinating atau menunda-nunda lagi, karena aku ngerasa kamu tidak berada dalam posisi bisa menunda-nunda di sini. Deck pertama, oke. Ya, aku ngerasa di sini kamu udah terlalu banyak menelan pil kekecewaan. Oke. Aku juga ngerasa di sini kamu kayak menunda sesuatu di sini untuk berakhir. Oke. Padahal aku ngeliat di sini kamu udah saatnya untuk mengakhiri hal ini gitu loh. Apapun hal ini kaitannya dengan kamu, apakah pekerjaan, apakah bisnis, apakah hubungan asmara, rumah tangga. Kamu kayak menunda rasa pedih kamu itu berakhir. You know what I mean? So, ada ketika kita ngerasa kayak bergantung banget secara emosional kepada seseorang, tapi orang itu udah gak menghormati kamu lagi, udah bener-bener jahat sama kamu, bikin kamu sedih terus gitu loh. Jadi buat apa bertahan dalam situasi atau menunda pembuatan keputusan kamu hanya karena kamu ingin menyiksa diri kamu sendiri dengan kepedihan ini? Oke. Nah, tadi kan aku tekankan kamu berharap orang lain bisa menyelamatkan kamu, dimana aku ngeliat di sini deck pertama yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Knight of Swords. So, dalam situasi ini aku ngelihat kamu terlalu bergantung kepada orang lain untuk menyelamatkan diri kamu. Itu satu. Yang kedua, ketika kamu terus berpegangan ya kepada prinsip dimana orang lain yang bisa menolong kamu, kamu akan terus ngerasa kecewa. Deck pertama. Dan aku ngerasa di sini memang harus ada sesuatu yang harus diselesaikan. The world harus ada sesuatu yang harus kamu tuntaskan di sini. Harus ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Oke, walaupun mungkin kamu sangat, it's very hard to let go of this, Mbak. Kayak gitu. Bisa jadi ini pekerjaan yang ngasih kamu gaji pertama dan kamu kesulitan untuk melepas pekerjaan ini karena kamu ngerasa sayang banget gitu ya. Saya kalau bisa sih bertahan Mbak di pekerjaan ini, saya nggak mau kerjaan baru. Atau bisa jadi ini soal bisnis, gue nggak mau sih Mbak lepas bisnis ini, kayaknya this is my very first business gitu ya, ini bisnis yang pertama kali gue bangun dan gue nggak ingin lepas. Aku ngerasa that's not good. Oke, aku ngerasa kamu mencoba untuk mempertahankan sesuatu yang udah lagi nggak bagus buat kamu. Deck pertama, oke. Atau let's say ini perumpamaan ya, analoginya aja. Kamu lagi punya kendaraan, tapi kendaraannya nyicil. Kendaraan nyicil ini kamu dalam situasi dimana kamu sebenarnya udah nggak sanggup lagi buat bayar cicilan kendaraannya dan berbagai upaya maintenance kendaraan tersebut. Akhirnya kamu harus let go kendaraan itu. That's the most rational and logical decision for this time. Itu adalah keputusan paling logis dan rasional yang bisa kamu lakukan saat ini. Tapi kamu menolak karena kamu ngerasa this is my first car Mbak, ini nih mobil yang pertama gue cicil, ini mobil pertama yang gue beli, gue nggak mau lepasin. Atau kamu terpaksa harus jual kendaraan demi sesuatu di sini. Intinya you need to let go of this. Dan kamu gue berharap sih orang tua gue mau lanjutin kendaraan gue, atau misalnya intinya kamu di sini kayak mencoba untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya udah nggak perlu kamu pertahankan lagi, karena hanya bikin kamu sedih gitu loh, hanya bikin kamu kecewa, semakin kecewa. Five of Cups. Dan kamu terus mengulur-ngulur rasa pedih kamu ini dari pertama. Oke? And that's not good. Aku ngerasa itu bukan hal yang bagus. Dan aku ngelihat di sini kalau misalnya kamu melepaskan apapun ini ya, perubahan besar ini akan hadir dalam hidup kamu. Kamu jadi merasa lebih percaya diri. Kamu ngerasa kayak banyak sekali kesempatan-kesempatan hadir dalam hidup kamu setelah kamu melepaskan beban ini. Oke, selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan bagi kamu untuk memulai lagi. Deck pertama, untuk
menemukan kesempatan-kesempatan baru. Istilah-istilah di mana satu pintu tertutup, ribuan pintu lain yang terbuka, itu selalu benar loh. Jadi Tuhan dan semesta itu sudah memporsikan rezeki yang terbaik bagi kita semua, tapi tergantung gimana kamu bisa memanage diri kamu untuk mencapai rezeki-rezeki itu gitu loh. Kita nggak bisa berharap uang jatuh dari langit, itu kan Mbak yang lu maksud. No, tapi gimana perjuangan kamu untuk mencapai opportunity atau kesempatan-kesempatan itu. Dan aku ngerasa cutting this off ya, apapun ini yang harus kamu lepasin, apapun itu yang harus kamu akhiri, ada suatu opsi atau pilihan yang bisa kamu ambil untuk mempercepat langkah kamu menuju opportunity atau kesempatan-kesempatan baru ini. Somehow sebagian dari kamu mungkin ya ini mungkin nggak semua orang resonate. Ini bagi yang spesifik aja. Mungkin di sini ada proses perpindahan, ada Six of Swords di sini, proses relokasi yang menurutku necessary. Deck pertama. Ya, new beginning sih. Page of Cups. Kamu akan jadi lebih percaya diri. Ten of Cups. Kamu akan jadi lebih percaya diri. Aku ngeliat di sini deck pertama, kamu akan lebih fulfill secara emosional. Ingat, kita ngerasa fulfill secara emosional dan kita ngerasa fulfill in general itu berbeda. Kalau misalnya kita fulfill secara emosional, itu karena kita benar-benar fulfill dengan keputusan kita yang sesuai dengan keinginan kita, walaupun mungkin orang lain gak setuju, walaupun mungkin orang lain mengejek. Gak peduli, bodo amat, yang penting kamu happy. Tapi kalau misalnya kamu fulfill secara general, kamu masih harus memenuhi ekspektasi orang lain, kamu masih harus ngedengerin kata-kata negatif orang lain, padahal hidup kamu yang menarik nafas dari hidung dan mulut kamu itu ya kamu gitu loh. Yang akhirnya menanggung berbagai beban emosional itu ya kamu, bukan orang lain. Orang lain cuma bisa menyemangati, orang lain cuma bisa bilang, oh sabar ya, oh kamu pasti bisa menghadapi itu. Yang cari jalan keluarnya kamu. So, aku ngeliat di sini ada kesempatan dan ada perubahan besar itu buat kamu. Deck pertama, asal kamu menyelamatkan diri kamu sendiri dari sekarang. Okay? Cuman kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya, kamu nggak yakin bahwa kamu bisa, dan aku yakinkan ke kamu di sini kamu bisa, asal kamu seperti yang aku bilang tadi, memanifestasikan perubahannya dari sekarang, menyelamatkan diri kamu sendiri dari sekarang. What matters now is what you wanna do in the present moment. Apa yang ingin kamu lakukan di masa sekarang. Masa sekarang itu lebih penting ketimbang apa yang kamu akan lakukan di masa depan, atau overthinking tentang proses di masa depan. Langkah kamu sekarang itu defining your future acts and will define your past acts gitu loh. Jadi lebih baik sekarang kamu fokus ke apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Deck pertama, it will determine your big change here. A Page of Wands. Okay, big opportunity for you. Perubahan besar bagi kamu, perubahan yang positif bagi kamu. Okay. So next kita lihat di sini selanjutnya perubahan besarnya bagi deck kedua di sini, karena deck satu ini bagus perubahannya. Hai deck kedua, apa kabar? Di sini kita akan coba lihat perubahan apa sih yang bisa kamu harapkan dari diri kamu saat ini, dari hidup kamu dalam beberapa waktu ke depan. Okay? So kita langsung aja ngelihat, kita coba identifikasi permasalahannya, kemudian sarannya buat kamu. Oke. Beban besar untuk deck kedua.
Bottom of the deck di sini ada Six of Swords. Deck kedua aku ngerasa di sini ada sesuatu yang kamu coba pertahankan mati-matian, yang kamu perjuangkan mati-matian di sini. Oke. Tapi aku ngelihat apapun ini sesuatu yang kamu coba perjuangkan, atau apapun ini yang kamu coba pertahankan ini, bisa jadi kamu mencoba pertahankan hal ini mati-matian ya. Aku ngerasa kayak nanti ada suatu peristiwa yang menyadarkan kamu bahwasanya apapun yang kamu coba pertahankan ini adalah sesuatu yang mungkin udah nggak layak untuk dipertahankan. Deck kedua, dan itu perubahan besarnya di sini, Eight of Cups. Oke. Dan aku ngelihat di sini ya, deck kedua ya. Kamu mencoba mempertahankan sesuatu ya, atau mencoba untuk memperjuangkan sesuatu yang menurutku tidak memberikan kamu feedback yang positif. You know what I mean? Contohnya di sini kita yang paling dekat aja tentang hubungan asmara. Oke, mungkin kamu mencoba mati-matian di sini ya, mempertahankan hubungan kamu dengan seseorang, deck nomor 2. Dan kamu ngerasa kayak kok berasa gue sendirian yang berjuang dalam hubungan ini. Padahal mungkin di sini kamu udah mengorbankan banyak hal. Kamu ngerasa kayak kamu sendirian lah intinya di sini yang berjuang. Kayak ada Nine of Swords, kemudian ada Page of Swords, dan kamu mulai curiga di sini. Mbak, apakah gue sudah memperjuangkan sesuatu yang baik buat diri gue sendiri? Apakah gue sudah bersama dengan orang yang tepat? Let's say ini tentang relationship. Apakah ini the right relationship for me? Apakah ini the right person for me? I don't think so. So perubahan besarnya di sini adalah akhirnya nanti kamu akan menyadari bahwasanya ada peluang yang lebih baik di luar sana bagi kamu ketimbang kamu mencoba untuk mempertahankan sesuatu yang cuman bikin kamu stres. Kamu ngerasa berjuang sendirian di dalamnya. Oke. Aku ngelihat di sini kamu menolak untuk melepaskan ini. Berbeda dengan deck pertama, di sini aku ngelihat kamu yang menolak untuk melepaskan ini. Padahal ini nih, deck kedua nih kayak semacam penyadaran bahwasanya, hey, deck kedua ada sesuatu di sini yang kamu coba pertahankan, tapi sebenarnya do no good for you, nggak memberikan kamu dampak yang baik. Deck kedua. Apakah ini pekerjaan? Apakah ini bisnis? Let's say contoh lainnya lagi, kamu mencoba untuk membela teman kamu ya, bisa jadi kalian lagi ada semacam pertengkaran dengan sesama teman kalian, kemudian kalian membela teman kalian mati-matian, padahal mungkin teman kamu ini yang kamu coba bela ini nusuk kamu dari belakang gitu loh. You know what I mean? So aku ngeliat di sini ada suatu situasi di mana kamu kayaknya ya mempertahankan sesuatu yang salah. Deck kedua, memperjuangkan sesuatu yang nggak pantas untuk diperjuangkan. Dan mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang takut ya, ketika kamu berhenti berjuang, kamu akan membuat keputusan yang salah, karena di sini ada kartu The Lovers.
Kalau misalnya gue lepasin ini mbak, gimana kalau misalnya gue nggak ada dapat kesempatan lagi, gimana kalau misalnya gue nggak bisa survive, gimana kalau misalnya gue dapat hasil yang buruk. No, Eight of Cups, that's the change here. Itu perubahannya di sini, deck kedua. Kamu bisa melalui atau melepaskan hal ini. Dan aku ngelihat kamu akan terbuka mata kamu bahwasanya kamu harus menjauhkan diri kamu dari berbagai orang-orang yang atau situasi yang mungkin emang nggak berpihak ke kamu. Oke. Kalau misalnya asmara, let's say di sini, oh enggak, mungkin teman kamu ada yang bilang, tau nggak sih, gue lihat pasangan lu kemarin pergi sama perempuan lain, atau gue lihat pasangan lu kemarin pergi sama cowok lain. Lu tau nggak sih? Kamu mengira pasangan teman kamu ini mengadu domba, padahal mungkin memang pasangan kamu ini yang selingkuh, mungkin memang dia yang nggak pantas untuk diperjuangkan, mungkin memang dia nggak pantas lagi untuk dipertahankan gitu loh. So garis besarnya aku ngeliat di sini deck kedua ada perubahan perspektif gitu ya. Dan apapun ini, kalau misalnya kamu ragu untuk meninggalkan ini, you deserve to live this, you have to live this, you have to, you should. Ada King of Wands, the Emperor, dan Knight of Wands, and you will live this. Kamu akan meninggalkan hal ini. Dan dampaknya atau efek positif dari kamu meninggalkan sesuatu ini yang kamu merasa udah memperjuangkan sesuatu yang salah akan lebih baik secara gairah di kamu ya, secara emosional. Let's say kamu akan lebih passionate, kamu akan lebih mengerti kemana kamu akan memfokuskan energi dan waktu kamu gitu loh. Kamu akan lebih critical, di sini ada di Emperor, kamu akan lebih terstruktur di sini deck kedua. Dan tentunya lebih bergairah ya, lebih passionate dengan pilihan-pilihan kedepannya yang ingin kamu lakukan. Let's say di sini kamu ngerasa kayak terbelenggu dengan pasangan yang salah dan kamu ragu untuk meninggalkan dia hanya karena gue takut single mbak, gue takut ini, gue takut. You can. Aku ngerasa kamu bisa di sini meninggalkan situasi yang menurutku udah mulai toxic ya. Nine of Swords. Bisa jadi ini tentang relationship, bisa jadi ini tentang kantor, pekerjaan kamu. Oke. So perubahan baiknya di sini, kamu akan bisa meninggalkan situasi ini yang mungkin cukup dilematis menuju perubahan yang lebih baik. Kamu akan ketemu dengan orang-orang yang lebih suportif di sini. Oke. Eight of Pentacles, Six of Pentacles, dan Justice. Jadi aku ngerasa di sini sarannya adalah untuk kamu deck kedua. Kamu harus bertindak sekarang. Kamu juga harus bertindak cepat. Oke. Aku juga somehow ngerasa di sini kamu perlu di sini untuk memancing konflik, Ada sesuatu di sini yang perlu kamu konfrontasi. Jadi mungkin Four of Pentacles ini mungkin juga kayak mengisyaratkan ada ketakutan di sini ya. Gue takut sih mbak, gue nggak bisa menghadapi situasi ini sendirian. Gue takut sih mbak, gue nggak bisa menyelesaikan permasalahan ini. In the end, gue ngerasa kayak nggak ada jalan keluar bagi gue. Yes, ada jalan keluar bagi kamu di sini. If you believe in yourself. Okay, Knight of Swords. Sebenarnya bukan cuma itu sarannya di sini. Knight of Swords itu secara gamblang di sini memberikan pesan kepada kamu, do it now, lakukan sekarang. Dan harus ada proses konfrontasi di sini yang harus kamu lalui. Deck kedua, be brave, take the risk. Itu juga sarannya di sini. Coba untuk ambil resiko kali ini. Oke. Karena aku ngeliat di sini ada seseorang yang mencoba untuk menekan boundariesnya kamu, nggak menghargai batasan-batasan kamu.
gitu ya, dan kamu kesulitan untuk menghadapi orang ini somehow, tapi aku ngerasa akan ada jalan keluarnya. Bisa jadi ini soal gugatan hukum ya, kamu takut nggak bisa menghadapi orang ini, tapi ternyata wow ya, ada jalan keluarnya bagi kamu. Deck kedua. So garis besarnya di sini aku ngeliat deck kedua akan ada penyelesaian masalah di sini. Aku ngerasa juga ada semacam closure, dan closure apapun ini aku ngerasa baik bagi kamu. Kamu akan lebih passionate, kamu akan lebih bergairah setelah proses closure ini terjadi bagi kamu. Aku sungguh ngerasa kayaknya ini proses berjuang ya, kayak kamu berusaha untuk menyelesaikan sesuatu di sini, dan aku rasa akan selesai. Bisa jadi ini soal target tertentu, bisa jadi ini soal achievement tertentu dalam hidup kamu, atau milestone tertentu yang kamu kira kamu nggak bakal bisa raih. Aku ngerasa bisa. Oke. Still nomor 2 aku ngerasa kamu harus bertindak sekarang, kamu harus bertindak cepat. Oke. So kita lanjut di sini untuk deck ketiga. Hai deck ketiga, apa kabar? Kita langsung aja lihat di sini perubahan besar apa yang bisa kamu harapkan buat diri kamu dalam beberapa waktu dekat. Oke. Kita langsung aja. So kita coba lihat di sini permasalahannya seperti apa, dan apa sarannya juga buat kamu. Oke. Yang ketiga, perubahan besar buat kamu. Oke, so kita lihat di sini, kita langsung aja buka. Di sini ada Two Swords, bottom of the deck. Di sini ada Three of Pentacles. Di ketiga ada ketidakpastian di sini yang kamu hadapi. Kamu ngerasa kayak kamu kayak merasa terombang-ambing somehow. Aku ngeliat dari kartu Two of Swords ini, ngerasa kayak berada dalam situasi dead end gitu ya, kayak jalan buntu. Nggak jalan buntu juga sih, kamu mungkin ngerasa kayak ya nggak ada ujung aja hidup kamu. Ngerasa kayak rutinitas kamu tuh boring, kayak nggak ada tujuan. Kamu ngerasa kayak, ini gue ngapain sih dalam hidup gue mbak, gitu loh. Ini dalam relationship ini gue ngapain sih, gitu loh. Jadi seperti yang aku bilang, ada uncertainty di sini yang bikin kamu mungkin somehow ngerasa tersiksa secara emosional. Oke. You have been carrying burdens here for quite some times. Okay. Aku ngelihat di sini di ketiga, nggak tahu kenapa ya, dari kartu Ten of Wands, kemudian ada Six of Cups di sini. Aku ngelihat kamu terlalu
membebani diri kamu sendiri dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Kamu terlalu membebani diri kamu sendiri dengan opini-opini dan judgment orang lain. You know what I mean? Kamu sudah benar-benar lelah aku ngeliat di sini untuk menentukan arah. Ini gue harus kemana sih? Gue harus dengerin siapa sih, Mbak? Dalam situasi gue ini, kamu benar-benar kehilangan tujuan di sini, losing direction or lost. Kamu merasa tersesat di sini di ketiga. Tapi di tengah kamu ngerasa tersesat ini, kamu tetap mencoba untuk membantu orang lain, kamu tetap memikirkan kepentingan orang lain di sini. Kamu ngerasa kayak sendirian, you know. Tapi kamu ngerasa kayak gimana ya? Ada Six of Wands di sini. Jauh di dalam diri kamu sebenarnya tahu apa yang kamu inginkan. Tapi kayak kamu masih abu-abu karena terlalu banyak di sini orang yang terlibat dalam kehidupan kamu, dalam proses pengambilan keputusan kamu, sehingga kamu terus ngerasa jauh dari apa yang kamu inginkan ini. Merasa kabur. Aku ngerasa kayak kamu kabur dengan tujuan kamu. Deck ketiga. You want change. Kamu ingin perubahan. Tapi kamu ngerasa kayak nggak tahu harus dimulai dari mana. Kamu harus mulai dari apa yang benar-benar kamu ingin lakukan. Page of Cups dan Six of Wands. Contohnya gimana tuh, Mbak? Contoh gini. Kamu sekarang lagi kerja sebagai, let's say, pegawai. Pegawai pemerintahan. Keluarga kamu sangat mendorong kamu untuk tetap bertahan sebagai pegawai, of course. That's why they've been wanted. They want you to listen to them, to stay. But somehow deep down inside mungkin kamu pengen jadi seseorang yang lebih kreatif, seseorang yang lebih lebih bebas gitu ya, yang nggak terlalu terikat seperti bekerja di pemerintahan. Tapi kemudian teman-teman kamu, lu sih kan jadi pegawai pemerintahan kan bagus gitu ya. Jadi keputusan kamu atau keinginan terbesar kamu ini jadi terkubur karena kepentingan-kepentingan orang lain dalam hidup kamu ini gitu loh. Di ketiga, you know what I mean, you get it? Dan itu tuh yang selama ini bikin kamu kehilangan arah, karena kamu terlalu banyak mendengarkan orang lain. Kayak kehidupan kamu kusut. Dan akhirnya pertolongan atau kesempatan apapun yang datang ke kamu tuh terkesan jadi kayak nggak berguna. King of Swords, karena kamu nggak bisa ngelihat bahwasanya kesempatan yang datang ini adalah sebuah langkah awal bagi kamu untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. You know what I mean? Let's say ini soal rumah tangga. Mungkin kamu di sini mencoba untuk bertahan di rumah tangga kamu yang mungkin pasangan kamu udah sering selingkuh, Mungkin kamu bertahan hanya karena status,
nggak bisa saya berpisah dari pasangan saya ini, Mbak, karena saya merasa keluarga saya akan marah sama saya. Teman-teman saya bilang saya cocok dengan suami saya, tapi deep down inside kamu tahu kamu mungkin udah nggak cocok lagi sama suami. Mungkin ada seseorang di sini yang ingin benar-benar kamu pursue selain suami kamu. Aku nggak encourage kamu untuk bercerai ya, tidak, tapi aku ngerasa kayak kamu udah benar-benar lelah berada dalam koneksi ini bersama pasangan kamu. Mungkin salah satu alasan kenapa kamu nggak berpisah adalah karena anak. Oke. Atau dalam beberapa kasus aku ngerasa di sini mungkin kamu belum memiliki momongan bersama pasangan kamu, dan itu di sini yang menjadi beban dalam hubungan kamu dan pasangan. Ya. So, seperti yang aku bilang tadi, kayak kamu kehilangan arah di sini. You don't know, kamu nggak tahu lagi apa yang bikin kamu happy dalam situasi kamu saat ini. So perubahan besar apa yang bisa kamu harapkan di sini, dek ketiga? Aku ngerasa ada proses penarikan diri. Oke, aku ngerasa perubahan besarnya adalah kedepannya kamu akan lebih fokus dengan diri kamu. Oke, kedepannya kamu akan lebih banyak di sini memporsikan energi dan waktu kamu ke diri kamu sendiri, berjuang di sini, dan kamu bisa melalui hal itu. Hanya saja proses perjuangan ini mungkin membutuhkan semacam pengorbanan. Ada Three of Swords di sini, kayak kamu harus melalui proses yang nggak mudah. Di sini aku ngelihat ya, deck ketiga, Three of Swords. Tapi tahu nggak sih, aku ngerasa ini kayak proses death, ya. Kayak ada sesuatu yang harus kamu relakan di sini. Karena pada dasarnya memang udah nggak bisa lagi sih sebenarnya untuk kamu udah nggak bisa menyenangkan semua pihak lagi. Itu yang aku lihat di sini yang kentara banget. Contohnya gimana tuh, Mbak? Mungkin keputusan yang akan kamu ambil nanti itu mungkin somehow akan menyakiti keluarga kamu, atau somehow akan menyakiti beberapa pihak, tapi kamu udah nggak bisa lagi, you no longer can make them happy gitu loh. Kamu udah nggak bisa lagi menyenangkan semua pihak. Aku ngeliat di sini deck ketiga, dan perubahan besarnya adalah kamu akan lebih peduli dengan diri kamu sendiri. You care more about your own well-being. Okay? Percaya dengan intuisi kamu, deck ketiga. Jadi sarannya di sini adalah perjuangkan sesuatu yang sudah yang terkubur lah, keinginan terpendam ini gitu loh, sejak lama karena mendengarkan pendapat orang-orang lain ini. Jadi pursue hal ini, hal yang bikin kamu happy ini, deck ketiga. Apapun ini, kejar. Oke. Sudah terlambat belum, Mbak? No, belum terlambat. Five of Wands di sini menyarankan kamu untuk fight for it. Coba untuk berjuang untuk hal yang kamu inginkan ini, karena belum terlambat. Nggak ada kata terlambat, guys. Cuman di Indonesia ini aja yang mengenal kata terlambat ya. Kerja harus minimal batas umur 27-30. Di luar negeri nggak ada, guys.
Dan di sini aku sarankan ke kamu, walaupun kamu nggak bisa kerja di instansi pemerintah atau misalnya di tempat-tempat yang tidak memberikan kamu waktu untuk berjuang, ya, karena kamu merasa dibatasi oleh umur dan waktu, no, jangan biarkan mereka membuat kamu berhenti, karena selalu ada kesempatan bagi kamu. Gue ngerasa udah tua mbak untuk menikah lagi. Gue merasa udah tua mbak untuk mencari seseorang yang mencintai gue. Nggak ada namanya batas waktu guys, you know what I mean. Nggak bisa kamu cari di sini, cari di tempat lain, fight for it. You still have the time. Kamu punya waktu untuk itu dan kamu punya resources untuk itu. Oke? Kamu akan lebih peduli dengan diri kamu sendiri. Memang akan menyakitkan prosesnya. Aku harus jujur sama kamu di sini, melepaskan, kayak meletakkan beban ya orang-orang yang selama ini cuman bisa numpang opini sama kamu atau numpang hidup sama kamu, itu tuh bakal susah. Kadang ada yang kayak jadi udah kebiasaan ya suka memikul beban orang lain tuh, sekarang ada yang jadi kebiasaan guys. Dan ketiga aku ngerasa kamu harus menyelesaikan kebiasaan kamu itu. That's bad habit, not good for you. Fight for your own needs. We're adults, we have responsibilities. Kita punya tanggung jawab. Adulting is the hardest process guys. Jadi fight for your own needs. Oke? Jangan sampai kehilangan arah lagi. Coba tanyakan ke diri kamu sendiri, apa yang benar-benar kamu inginkan sekarang. Tarik benang merahnya. Coba untuk lepas dari berbagai judgment di sini. Oke, lepas dari berbagai judgment, lepas dari berbagai opini-opini yang gak penting, yang gak necessary. Dan perubahan besarnya, you care more about yourself. Itu perubahan besarnya di sini deh ketiga. Oke? So guys, terima kasih udah nonton video ini. Aku harap ini bisa membantu. Mungkin ini sangat umum banget ya penjelasannya, karena aku memang ingin penjelasan yang umum yang bisa dipahami semua orang, yang bisa relate ke semua orang, ketimbang sesuatu yang unnecessary, yang yang mungkin hanya relate untuk beberapa orang saja, tapi aku harap ini bisa relate untuk semua orang. So, semoga nanti kita ketemu di love reading untuk bulan April. Jadi tunggu aja di channel ini dan sampai jumpa. Bye.